Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Semoga hari teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini kita kedatangan Kawasaki Ninja 150R dengan kerusakan yaitu di gigi persneling, teman-teman. Dan kerusakannya seperti ini, teman-teman. Nah, jadi seperti itu kerusakannya, teman-teman. Nah, untuk kerusakan seperti ini ada beberapa hal yang bisa menyebabkan, teman-teman. Yang pertama, itu di bagian kaitan gigi persneling. Kaitan gigi persneling itu terhubung ke botol persneling, ke botol gigi persneling. Nah, yang kedua yaitu di bagian botol pemindah gigi, teman-teman. Biasanya itu yang keras berputar. Nah, kemudian di bagian garpu pemindah, teman-teman, di bagian garpu pemindah gigi itu juga bisa bermasalah, atau di gearboxnya sendiri atau di gigi transmisinya. Jadi baik, kita akan lepas dulu bagian bak kanan, kemudian kita coba analisa di bagian mana kerusakannya. Jadi tetap simak videonya ya, teman-teman. Jadi sepertinya hanya gigi 4 yang bisa masuk ya, teman-teman. Nah, ini gigi 4. Nah, kemudian ketika kita ingin masukkan ke gigi 5, jadi botol pemindah gigi ini ketahan ya, teman-teman. Nah, ketahan seperti ini. Nah, hanya gigi 4. Nah, ketika posisi ujung bintang ini bertemu dengan stopper ini, teman-teman, maka gigi persneling akan netral. Kenapa kita katakan gigi 4? Karena untuk menghitung jumlah giginya kita hitung mulai dari coakan ini, teman-teman. Di bagian antara tonjolan bintang ini kita berhitung di bagian antaranya, teman-teman. Nah, untuk bagian netral, untuk di bagian netral, teman-teman, yaitu di bagian ini. Nah, lalu kemudian ketika stopper ini bertemu dengan di bagian ini, teman-teman, maka gigi 1 akan masuk. Gigi 1 akan masuk. Kemudian ketika di bagian ini bertemu dengan stopper ini, maka gigi 2. Kemudian di bagian ini gigi 3, dan di bagian ini gigi 4, gigi 5, gigi 6. Dan ternyata hanya gigi 4 yang bisa masuk, teman-teman. Jadi kemungkinan besar, teman-teman, kerusakannya itu ada di bagian dalam gearbox atau di bagian dalam transmisi. Dan letaknya kita juga belum tahu posisinya di bagian mana. Maka dari itu kita akan lepaskan dulu mesinnya, teman-teman, kemudian kita bongkar. Nah, baik teman-teman, sepertinya botol pemindah gigi atau botol persnelan ini masih normal ya, teman-teman. Masih normal. Tidak ada kerusakan sama sekali. Jadi kemudian kita periksa di bagian garpu pemindah atau di bagian sendok pemindah gigi ya, teman-teman. Kita lepas dulu. Jadi sepertinya, teman-teman, kedua komponen ini masih normal ya.
Mulai dari botol persenilang ini atau botol pemindah gigi masih normal, jalur-jalurnya semua normal, bersih, tidak ada kotoran sama sekali. Dan kemudian untuk di bagian garpu pemindah ini, terutama di pen ini teman-teman, di pen ini, karena biasanya ketika pen ini sudah oblak, itu biasanya persenilan akan susah masuk ya. Kemudian untuk di bagian ujung ini teman-teman, semuanya juga masih normal, tidak ada kerusakan sama sekali. Nah, selanjutnya kita ke gigi transmisinya. Nah, yang pertama yang kita akan periksa yaitu di bagian gigi transmisi bagian depan dulu ya teman-teman, yaitu di bagian gigi geser. Karena gigi geser ini berfungsi untuk memindahkan gigi teman-teman, seperti ini. Nah, gigi geser ini terhubung ke sendok garpu ini teman-teman. Gigi sendoknya, gigi geser ini terhubung di bagian ini. Dan sepertinya tidak ada kerusakan sama sekali ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke gigi transmisi di bagian belakang. Nah, untuk di gigi transmisi bagian belakang mempunyai dua buah gigi geser ya teman-teman. Yang pertama kita akan periksa di bagian atas. Untuk gigi geser bagian atas ini masih normal juga ya teman-teman, masih normal juga. Kemudian kita ke bagian gigi geser bagian bawah. Jadi untuk di gigi transmisi bagian belakang atau yang terhubung ke as gear depan teman-teman, ke gear depan, kita nyatakan juga masih normal ya. Jadi kita nyatakan seluruh komponen yang ada di dalam gearbox atau di gigi transmisi yang saling berhubungan itu teman-teman, kita nyatakan semuanya normal. Nah, maka selanjutnya kita akan periksa dulu semua komponen yang ada di crankcase-nya teman-teman. Dan untuk di crankcase bagian kanan kita nyatakan normal ya. Kemudian kita lanjut ke crankcase bagian kiri. Nah, jadi kita temukan ring seperti ini ya teman-teman. Kita temukan ring seperti ini di bagian crankcase tengah bagian kiri teman-teman. Jadi kemungkinan ring ini teman-teman telah mengalami gesekan ya. Jadi kemungkinan besar teman-teman yang menyebabkan gigi ini susah masuk atau malah tidak bisa masuk ya teman-teman, kemungkinan besar penyebab dari ring ini. Tetapi sebelumnya kita akan bersihkan crankcase ini dulu teman-teman. Lalu kemudian kita akan pasang kembali gigi transmisinya dan kita akan tes apakah penyebab gigi transmisi ini susah masuk disebabkan oleh ring ini teman-teman. Jadi tetap simak videonya. Nah, baik teman-teman, semuanya telah kita bersihkan. Lalu selanjutnya kita akan pasang kembali rasionya teman-teman, atau gigi transmisinya, untuk memastikan apakah ring ini yang menyebabkan gigi transmisi atau gigi rasio itu tidak masuk ya teman-teman, atau susah masuk. Jadi baik, rasionya kita pasang dulu.
Nah, baik teman-teman, semuanya telah terpasang, lalu kita akan coba. Nah, posisi terakhir gigi ini bisa masuk, yaitu hanya gigi 4. Nah, dalam posisi gigi sekarang itu teman-teman, yaitu gigi 4 yang masuk ya teman-teman, karena kita berhitung mulai dari sini teman-teman. Gigi 1 netral, 2, 3, 4. Lalu kita coba masukkan gigi 5 sampai ke 6 ya teman-teman. Jadi gigi 5. Jadi sudah bisa masuk ke gigi 5 ya teman-teman. Coba ke 6. Ah, 6. Jadi teman-teman bisa lihat as gigi depan ikut bergerak ya teman-teman, ikut berputar. Posisi sekarang gigi 6 yang masuk ya teman-teman. Kemudian selanjutnya kita coba kembalikan ke posisi gigi 1. 5, 4, 3, 2, netral, 1. Kita coba posisikan ke netral teman-teman. Jadi ketika posisi gigi netral teman-teman, as gear depan ini tidak ikut berputar. Nah, teman-teman bisa lihat. Jadi baik teman-teman, ternyata penyebabnya yaitu hanya di bagian ring ini. Jadi setelah kita melakukan beberapa pemeriksaan teman-teman, ternyata ring ini berasal dari pelapis antara crankcase dengan gigi RPM atau gigi takometer di bagian ini teman-teman. Asalnya di bagian ini. Nah, terus pertanyaannya, kenapa ring ini bisa terlepas? Jadi jawabannya kemungkinan teman-teman, gigi RPM ini pernah diangkat. Terus kenapa ringnya bisa terlepas? Jadi contohnya seperti ini teman-teman. Jadi kita lepaskan gigi RPM-nya ya. Jadi kita lepas gigi RPM-nya teman-teman seperti ini. Nah, posisi ring ini teman-teman berada di bagian ini. Nah, posisi ring ini berada di bagian ini teman-teman. Nah, ketika plastik ini kita angkat keluar, biasanya as ini ikut keangkat, as gigi RPM ini ikut keangkat. Nah, seperti ini. Nah, kita tahu bahwa di area ini oli mesin banyak teman-teman. Nah, oli itu kan sifatnya kental ya teman-teman. Nah, ketika as ini keangkat, ring itu secara otomatis akan menempel seperti ini. Nah, kemudian kita angkat. Nah, maka ring ini akan terlepas teman-teman. Nah, ketika ring ini jatuh teman-teman, ring ini jatuh, dia tidak akan kembali ke posisinya. Maka ring ini akan turun ke gigi transmisi atau rasio teman-teman. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, jika teman-teman ingin mengganti seal RPM, kemudian ingin mengangkat rumah atau dudukan seal RPM ini, jadi teman-teman ketika mengangkat plastik ini, teman-teman tekan as RPM ini seperti ini. Kita tekan seperti ini teman-teman. Nah, kemudian ketika asnya sudah kita tekan, maka plastiknya kita angkat secara perlahan ya teman-teman, seperti ini. Maka gigi RPM ini akan tetap berada di posisinya, sehingga ring ini akan aman, tidak bisa terlepas. Jadi jika ingin melepas atau mengganti seal RPM-nya teman-teman, upayakan teman-teman ketika mengangkat plastik ini, as ini tetap dalam posisinya teman-teman. Sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat. Ingat, jaga kesehatan.
selalu menebar kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.